Pernah nggak kamu lagi nyari baju yang rencananya mau kamu pakai, nggak sengaja tiba-tiba kamu nemu baju favoritmu waktu kamu kecil. Baju yang dulu paling sering kamu pakai karena rasanya nyaman banget. Tapi coba bayangin, kalau hari ini kamu dipaksa pakai baju itu lagi. Rasanya pasti sesak, karena bajunya udah nggak muat. Pertanyaannya, apakah bajunya yang salah? Enggak, bajunya nggak salah. Tetapi, kitanya aja yang sudah tumbuh besar. Sama halnya dengan suatu hubungan, khususnya pertemanan. Kadang kita merasa teman kita udah nggak sejalan dengan diri kita, nggak mendukung, atau bahkan toksik. Misalnya, pas pulang sekolah kita pengen banget ngebangun habit buat jogging. Tapi tiba-tiba teman kita ngajak kita buat jalan-jalan sore. Dan karena nggak enak, kita mengiyakan ajakan itu. Kita jauh lebih mendengarkan perkataan mereka daripada mendengar isi hati kita sendiri. Karena kita nggak mau ngecewain mereka. Satu kali dua kali nggak akan terlalu berpengaruh kok. Itu pikir kita. Kenyataannya, kita akan terperangkap di situasi itu apabila kita lebih memilih mempertahankan pertemanan dibandingkan untuk mengejar impian. Karena terkadang, mengejar impian berarti harus melepaskan kenyamanan lama, termasuk lingkaran pertemanan yang sudah tidak mendukung. Kita perlu sedikit menjauh dari mereka. Kita perlu menjaga jarak dengan mereka. Tapi memang akan ada rasa bersalah yang menyelimuti jika kita benar-benar menjauh. Karena sebenarnya mereka itu nggak jahat. Mereka cuma baju masa kecil yang sudah gak muat buat jiwa kita yang sekarang. Hari ini aku akan ngebahas kenapa menjauh itu bukan berarti kita jahat, tetapi tanda bahwa kita itu sudah tumbuh. Banyak dari kita terjebak dalam rasa nggak enak atau sungkan karena sudah kenal lama. Dalam psikologi, ini disebut sebagai sunk cost fallacy. Kita merasa sayang membuang hubungan yang sudah berjalan selama 5 ataupun 10 tahun. Tapi jujur deh, apakah kamu sedang menjalin hubungan dengan orangnya, atau kamu cuma lagi memeluk kenangan masa lalunya? Ingat, kamu nggak berutang masa depanmu pada siapapun, hanya karena mereka pernah ada di masa lalumu. Menghargai sejarah itu perlu, tapi tersandra oleh sejarah itu bisa menghambat hidupmu. Saat kita memutuskan untuk belajar hal baru atau memulai habit baru, kita sebenarnya sedang tumbuh. Ibarat sebuah tanaman, awalnya kamu tumbuh subur di dalam sebuah pot yang kecil, tapi seiring berjalannya waktu, akar kamu akan semakin kuat, dan batang kamu akan semakin tinggi. Pot yang dulunya terasa pas, sekarang akan mulai menghimpit akarmu. Pot itu nggak salah, dia sudah memberikan tempat terbaik yang dia punya. Tapi kapasitasnya memang cuma sampai di situ. Dan menjauh dari lingkungan yang udah nggak lagi muat adalah cara kamu memindahkan dirimu ke tanah yang lebih luas. Bukan karena kamu benci sama pot lamamu, tapi karena memang kamu diciptakan untuk menjadi sebuah pohon yang besar, bukan tanaman yang kecil. Selain itu, ada riset yang bilang kalau kita itu adalah rata-rata dari 5 orang terdekat kita. Kalau orang-orang di sekitar kita itu pemalas, nggak punya tujuan hidup, atau mungkin suka mengeluh, pelan-pelan kita juga akan menjadi orang yang seperti itu. Dan menjauh adalah cara kamu menyelamatkan diri sendiri. Ibarat tanaman tadi, kalau tanah di sekitarmu udah tidak lagi muat, satu-satunya cara supaya kamu nggak mati adalah dengan pindah. Kita bisa tetap mendoakan mereka dari jauh, berkomunikasi dengan mereka pas kita ada waktu luang. Tetapi kita nggak boleh membiarkan mereka menahan pertumbuhan kita. Mungkin awalnya akan terasa sulit, apalagi yang harus kita jauhi adalah teman terdekat kita, yang bahkan udah berteman bertahun-tahun misalnya. Tapi itulah kehidupan. Nggak mungkin kita bisa menjadi tanaman yang besar bila kita masih berada di pot yang kecil. Dulu aku pernah berada di posisi ini. Pas aku awal SMA, aku punya jadwal tetap. Tiap pulang sekolah, aku harus langsung cepet-cepet pulang buat latihan bola. Karena dulu itulah impianku beserta cita-citaku. Jadi pemain bola profesional. Tapi di masa awal SMA, aku punya teman baru yang akrab banget. Yang dimana dulunya aku belum pernah punya teman yang seakrab ini. Dan akhirnya sering aku bolos latihan, cuma buat main bareng sama mereka. Aku tahu itu sebenarnya salah, tapi aku terusin tanpa mempedulikan efek jangka panjangnya. Dan akhirnya performa makin anjlok, latihan makin gak niat, latihan yang penting hadir dan gak ada tujuan sama sekali. Dari situ kujadikan kejadian itu menjadi sebuah pembelajaran. Dan untungnya di masa sekarang aku jauh lebih baik dalam mengambil sebuah keputusan. Bisa ngebedain mana yang baik dan mana yang buruk,
Dan aku harap teman-teman semua juga bisa menjadikan apa yang telah aku alami menjadi suatu pelajaran bagi teman-teman juga. Karena kita berhak punya lingkaran yang mendukung kita untuk tumbuh, bukan lingkaran yang memaksa kita untuk tetap selama-selamanya. Aku Dimas, yang huruf S-nya. See you on the next video.